Selamat sore para mahasiswa PDE, Product Design Engineering. Kita lanjutkan ya, shift keempat ini. Baik, kalau tadi adalah bentuk eksponensial fungsi X-nya yang luas kanan, yang tidak nol itu. Sekarang kita ambil trigonometri, bisa cos X atau sin X ya, atau cos 2X, sin 2X. Ini kita ambil ini. Nah, caranya sama, ini kita ubah dalam operator D. Ini adalah turunan kedua adalah D kuadrat kali Y. dy pada X adalah dy tambah Y sama dengan cos X. Keluarkan Y-nya, D kuadrat tambah D tambah 1 kali Y sama dengan cos X. Di sini kan. Kemudian ini dipecah menjadi dua. Yang pertama, luas kanannya 0, berarti D kuadrat tambah D tambah 1 kurung kali Y sama dengan 0. Ya. Y tidak mungkin 0. Jadi yang ini yang 0 disebut persamaan eigen atau persamaan karakteristik ya. Persamaan eigen atau persamaan karakteristik adalah D sama dengan alfa, jadi D diubah D alfa kuadrat tambah alfa plus 1 sama dengan 0. Ini persis yang tadi sudah pernah gitu ya. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Sehingga alfa 1, 2 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. 1, 2 sama dengan min 1 plus minus dari B-nya 1, ABC masing-masing 1 ya. Min 4, A, A-nya 1, C-nya 1 per 2A, 2 kali 1. Sehingga alfa 1, 2 adalah min 1 plus minus akar 1 kurang 1 kurang 1, min 4 kali 1 ke 1 min 4 per 2. Min 1 plus minus akar min 3 per 2. Min 1 plus minus, ini akar min 3 akar min 1 kali akar 3 per 2. Min 1 plus minus, akar min 1 adalah I, imajiner, kali akar 3 per 2. Sehingga hasilnya alfa 1, 2 adalah min 1 bagi 2, min setengah plus minus I kali setengah akar 3. Ya, setengah akar 3. Jadi ini A-nya min setengah, B-nya setengah akar 3. Ya, karena bentuk bilang kompleks, maka solusi homogennya adalah E pangkat AX kali A kali A besar kali cos B kecil X. Ini E pangkat A kecil X kali A besar. A besar ini sebetulnya aslinya C1 tambah C2, kita ubah jadi A besar. Tambah B besar juga C1 kurang C2 kali I imajiner kali sin B kecil X. Maka solusi homogennya adalah E pangkat A-nya adalah nih min setengah X kali A besar. Kalau mengganti C1 C2 boleh aja ya. A sama B ini, A dan B diganti C1 C2 boleh. Kosinus B-nya setengah akar 3 kali X setengah X akar 3 ditambah B kali sin sama B-nya setengah akar 3 kali X setengah akar 3 setengah X akar 3 ya. Setengah X akar 3. Ya, ini yang solusi homogennya. Nah, solusi mencari solusi partikular atau solusi khususnya adalah kita salin yang lengkapnya. D kuadrat Y plus DY plus Y. Yang sudah keluar Y-nya.
D kuadrat tambah D plus 1. Ini yang kedua ya. Untuk mencari solusi kali Y sama dengan cos X. Ya kan? Soalnya betul. Nah, jadi solusi berapa Y? Y adalah solusi partikular atau solusi khusus sama dengan cos X per D kuadrat tambah D plus 1. Nah, Anda tahu di sini cos AX. A-nya berapa sini? A-nya 1 ya. Cos 1X. Ini kan cos 1X. A-nya 1. Berarti D kuadrat sama dengan min A kuadrat. Berarti sama dengan min dari 1 kuadrat. Min dari 1. Hati-hati ya. Minnya di luar kuadrat ya. Jadi 1 dipangkat 2 kan 1 kali min 1. Ya, min 1. Nah, berarti yang kita ganti sini D kuadratnya. Jadi cos X per D kuadratnya ganti min 1 tambah D plus 1. Ternyata min 1 plus 1 ini 0 jumlahnya. Tinggallah cos X per D. Nah, kita butuhnya D kuadrat kan. D kuadrat nilainya min 1. Berarti ini kali D per D. Ya. D ini supaya bisa selesaikan harus jadi D kuadrat dikali D. Karena menyebut dikali D, pembilang kali D. D itu artinya diferensial. Diferensial dari cos X. Ya, D dari cos X per D kali D, D kuadrat. Turunan cos apa? Min sin. Per D kuadrat nilainya berapa? D kuadrat nilainya min 1. Sehingga hasilnya plus sin X. Min kali min bagi min plus ya. Baru kita jawab jadi solusi umum PD order atau tingkat ya, order 2, tingkat 2 non homogen itu adalah sama dengan Y sama dengan Y homogen tambah Y partikular atau Y khusus. Homogennya apa tadi? Kita lihat dari homogennya ini. Homogennya adalah E pangkat min setengah X kali A besar kali cos setengah X akar 3 tambah B besar kali sin setengah X akar 3. Ya kan? Benar ya, ini solusi homogennya ditambah solusi khusus ini. Solusi khusus atau solusi partikularnya adalah sin X. Inilah jawabannya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Kok tidak ada respon? Halo mahasiswa, jawab dong. Ini jelas nggak nih? Ini yang trigonometri kita mulai ya. Ini bentuk yang sederhana, ada bentuk yang lebih rumit dikit ya. Halo? Halo mahasiswi dan mahasiswa, ada pertanyaan di sini? Cukup jelas atau tidak? Cukup jelas, Pak. Ya, makasih responnya. Kita lanjutkan, saya cari contoh yang lebih ini, lebih kompleks ya. Ini modelnya yang sederhana. Bagaimana kalau yang modelnya yang bukan per D tapi D kurang 5, apa D tambah 5 ya, dan sebagainya. Mungkin yang dari itu Anda bisa baca ada ya di apa? Di nih. Oke. Bentuknya ada yang contoh berikutnya adalah kita saya ambil dari itu sama ya, ada di dalam itu sebetulnya. Contoh 2 saya ambil, tapi nomornya tidak ada selalu sama dengan di buku ya. D kuadrat Y per DX kuadrat tambah 2 DY per DX tambah Y adalah 4 sin X.
Nah, dalam trigonometri enggak ya. Ini terjemahkan, ini adalah operator D, D kuadrat Y. Ini adalah DY tambah Y adalah 4 sin X. Keluarkan Y-nya D kuadrat tambah 2D plus 1 kurung kali Y sama dengan 4 sin X. Nah, baru ini diambil untuk homogennya yang pertama, bahwa untuk mencari solusi homogennya, ruas kanan harus 0. Harus 0 ya. Nah, Y tidak mungkin 0, ini yang 0, maka ini adalah persamaan eigen. Persamaan karakteristik, dia perpanjang persamaan eigen. D jadikan alfa, alfa kuadrat tambah 2 alfa plus 1 sama dengan 0. Ini segitiga Pascal 121, ini alfa, asalnya alfa 1 kuadrat 1 pangkat 2. Ya enggak? Berarti ini alfa 1 sama dengan alfa 2 berapa? Min 1 enggak? Ini kalau sama dengan 0 min 1 kan? Alfa tambah 1 kali alfa tambah 1 sama dengan 0. Berarti alfa 1 min 1, alfa 2 gak min 1. Ya. Jadi akar kembar. Karena akar kembar, maka solusi homogen adalah C1 tambah C2X, ini per dx ya. Kalau per dt, C1 tambah C2T, ya, T. Kurung E pangkat. Nah, alfanya nih, alfanya min 1T, min T. Ya, min T. Min X, min X. Karena ini dalam per dx. Tapi kalau ini per dt, ini min X. Ya. Kalau ini per dx, min X ini. Tapi kalau per dt, min T. Ini juga T. C1 tambah C2T, E pangkat min T. Tapi kalau ini per dx, berarti C1 tambah C2X kurung E pangkat min X. Nah, bagaimana kita sekarang mencari solusi khusus atau solusi partikular ya? Yaitu D kuadrat tambah 2D plus 1 kali Y sama dengan 4 sin X. Nah, Anda sudah belajar. Di sini A-nya berapa? A-nya 1. Sin 1X ya. Sin 1X. A-nya 1. D kuadrat adalah min A kuadrat. D kuadrat adalah min dari 1 kuadrat. D kuadrat adalah min 1. Ya. Maka Y khusus, Y partikular atau Y khusus adalah 4 sin X per D kuadrat tambah 2D plus 1. Nah, D kuadratnya bisa kita substitusi. Nih, D kuadrat di sini. Masukkan. Jadi Y partikular 4 sin X dibagi dengan D kuadratnya nilainya min 1. Oh, ini juga sama ya. Min 1 tambah 2D tambah 1. Ini sama ini tadi. Jadi Y khususnya, Y partikularnya adalah 4 sin X per 2D. Nah, ini bisa coret nih. Bagi 2, 1 ini 2. Hasilnya 2 sin X per D. Nah, karena penyebutnya D, harus jadi D kuadrat dikali D, pembilang juga kali D. Ya, mungkin ini ada contoh yang lain lagi habis ini. Ini jadi apa? Diferensial dari duanya boleh keluar ya. Duanya konstan boleh keluar. 2 sin X per D kuadrat. Jadi turunan sin X cos X per min 1. Ya, D kuadrat min 1. Sehingga hasilnya adalah min 2 cos X. Ya, min 2 cos X. Maka solusi umum PD tingkat 2 atau order 2 non homogen. Kalau non homogen berarti ada solusi homogen tambah solusi partikular atau solusi khusus ya. Nah, YH-nya ini dua akar kembar tadi apa? C1 tambah C2X
kurung E pangkat min X. Tambah solusi partikular atau solusi khususnya min 2 cos X. Nah ini. Sampai sini jelas? Halo? Halo? Jelas, Pak. Nah, kita lihat lagi yang mungkin contoh yang lebih ini terlalu simpel ya, masih sama. Kadang-kadang campuran ya, bisa campuran ini. Kadang-kala bisa bentuknya yang bervariasi ya. Bentar, yang ini solusi umum. Baik, kita coba selanjutnya. Contohnya lagi supaya mantap ya. Nah, ini kadang-kadang solusi khusus. Bagaimana mendapatkan solusi khususnya? Ya, yaitu nomor contoh 3 tadi ya. Contoh 3. Memang agak susah buat soalnya ya, jadi nggak boleh sembarangan juga. Trigonometri, sebentar. Tiga ini mencari solusi khususnya ya. 3 kuadrat plus 1 masih sama. Gimana kalau bentuknya yang T kuadrat kurang bagus ya. D kuadrat Y per DX kuadrat ya. Ini D kuadrat plus berapa ya? 5 DY per DX plus 6. Oke, sama dengan sin 2X. Ya ini saya sekarang tidak tahu nih. Kita coba ya, hasilnya bagus atau tidak. Kita coba ya. Jadi ini terjemahannya sama. Ini operator D-nya apa? D kuadrat Y. Ini 5 DY. Ini 6Y. Sama dengan sin 2X. Keluarkan Y-nya. Ya, keluarkan Y-nya. Sama dengan sin 2X. Baru kita ambil yang pertama adalah untuk mencari solusi homogen harus ruas kanannya 0. Y nak mungkin 0, maka ini yang 0 disebut persamaan Eigen atau persamaan karakteristik. Ya. Persamaan Eigennya adalah alfa kuadrat tambah 5 alfa tambah 6 sama dengan 0.
Diuraikan alfa tambah 2 kali alfa tambah 3. Sama dengan 0. Alfa pertama adalah min 2. Alfa kedua adalah min 3. Atau terbalik ya. Sehingga solusi homogennya adalah dua akar berbeda adalah C1 E pangkat alfa 1X tambah C2 E pangkat alfa 2X. Ini dalam X ya. Ingat nih pada kalau ini T, ini C1 E pangkat alfa 1T tambah C2 E pangkat alfa 2T. Kalau ini D kuadrat Y per DT, T per DT. Ini sin 2T dalam T semua ya. Ini solusi homogennya. Bagaimana solusi khususnya? Ini yang pertama tadi, yang kedua solusi khusus atau solusi partikularnya adalah yang kita salin ini. Yang lengkapnya tadi D kuadrat tambah 5D tambah 6 kali Y sama dengan sin 2X. Berarti ini A-nya berapa? A-nya 2. D kuadrat adalah min A kuadrat. D kuadrat adalah min 2 pangkat 2. D kuadrat adalah min 2 kuadrat 4. Minnya di luar kuadrat ya. Jadi D kuadratnya min 4. Jadi Y-nya berapa? Y partikular atau Y khusus adalah sin 2X per D kuadrat tambah 5D tambah 6. D kuadrat ini bisa kita ganti. Sehingga hasilnya sin 2X per D kuadratnya min 4 tambah 5D plus 6. Sehingga ini hasilnya sin 2X per 5D. 6 kurang 4 berapa? Min 6 tambah 4 min plus 2. Ya nak? 6 kurang 4 kan 2. Nah ini, hati-hati nih. Ini supaya menjadi kuadrat kita kali dengan sekawannya. Sekawannya berlawan tanda. Jadi kalau 5D, sini 5D min 2. 5D min 2. Di mana 5D min 2 per 5D min 2 kan 1 nilainya. Ini 1 nilainya kan. Ya, supaya dapat cari jawabannya gitu. Dikali dengan sekawan dari penyebutnya. Sehingga ini terjadi berapa? Ini hati-hati nih. Ini 5D dari sin 2X dikurang 2 kali min 2 kali sin 2X. Nah, ini dapat dalam cos X. Cos ada sin. Nah, di bawah ini apa? Ingat enggak? A plus B kali A kurang B, kuadrat suku yang 5. Kuadrat suku yang sama dikurangi kuadrat suku yang lawan tanda. Jadi 5D suku yang sama dipangkat 2 kan dikurang 2 min 2 plus 2 min 2 berlawan tanda kan. Dikurangi kuadrat suku yang berlawan tanda. Sehingga hasilnya apa? 5 kali diferensial. Hati-hati nih. Diferensial dari sin 2X apa? Turunan sin adalah cos U kali U aksen. U aksennya turunan 2X adalah 2. Ya nak? Sin 2X turunannya adalah, turunan sin adalah cos. Sin U turunannya cos U kali U aksen. 2X aksen 2. 2 kali cos 2X. Min 2 sin 2X salin saja. Per 5 pangkat 2, 25. 2D pangkat 2, D kuadrat. Min 2 kuadrat 4. Hingga hasilnya adalah ini. 5 kali 2, lihat ini. 5 kali 2, 10 cos 2X min 2 sin 2X. Ini salin aja. Per. Hati-hati, D kuadrat kita ganti. D kuadrat nilainya berapa D? Min 4 ya. Di 25 kali min 4 kurang 4. Hati-hati ya. 25 kali D kuadratnya min 4 dikurang 4. Sehingga hasilnya sini adalah 10 cos 2X min 2 sin 2X per ini min 100 ya. Min 100 tambah min 4 min 104. Ya, kalau kita perkecil berapa ini? Ini sama dengan, jadi min diperkecil berapa? Dibagi 2, ini 5 per 52. Ya nak? 104 dibagi 52 ya. 52 cos 2X. Min bagi min plus
bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. 1/4 bagi 2, 52. Sin 2X. Ini adalah solusi khusus atau solusi partikulernya. Maka solusi umum PD order atau tingkat 2 non homogen, ya, ini non homogen atau solusi umum PD aja boleh singkat. Y adalah YH, Y homogen tambah Y partikuler atau Y khusus. Nah, solusi apa tadi homogennya adalah C1. Oh, ini belum diganti ya. Solusi homogen ini C1 E pangkat alfa 1-nya min 2X tambah C2 kali E pangkat min 3X ya. C1 kali E pangkat min 2X tambah C2 E pangkat min 3X atau terbalik ya. Baru tambah solusi partikuler atau solusi khususnya min 5/52 kosinus 2X plus 1/52 sin 2X. Jadi ini solusi homogennya, ini solusi partikuler atau solusi khusus. Sampai sini jelas? Halo? Halo? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ya. Yang mahasiswi jelas nggak? Jelas, Pak. Baik, makasih. Yang jauh cuma sepasang ini dia. Yang lain ini kemana tuh? Ya, ini contoh yang lain. Nah, sekarang yang model yang polinom. Bagaimana kalau bentuknya polinom? Nah, itu yang baru lagi ya, belum pernah dapat ya. Yang polinom. Kita lihat yang polinom. Kadang-kadang bisa campuran ya. Bisa campuran, jadi hati-hati. Misalnya seperti ini contoh lain lagi. Ini yang D kuadrat Y per... Nah, ini saya ganti T sekarang ya. Supaya Anda kagok. Jadi bisa X bisa T ya. D kuadrat min DY per DT, hati-hati. Ini T ya. Kurang 2Y sama dengan 3E pangkat 2T. Ya, 2T tambah T kuadrat. Ini polinom ya. Oke. Baik, hati-hati ini berarti ini ada dua nih. Ini satu eksponensial, satu polinom ya. Ini terjemahkan apa nih operator D-nya D kuadrat Y dalam T ya. Ini adalah DY kurang 2Y sama dengan 3E pangkat 2T tambah T kuadrat ya. Bisa X ya T. Ini keluarkan Y-nya D kuadrat kurang D kurang 2 kali Y sama dengan 3E pangkat 2T tambah T kuadrat. Nah, ingat hati-hati ini nanti yang ini ya. Oke, yang pertama kita ambil luas kanannya 0. Jadi D kuadrat kurang D kurang 2 kali Y sama dengan 0. Y tidak mungkin 0. Jadi yang 0 ini D kuadrat min D kurang 2 ini disebut persamaan eigen. Atau kata lainnya persamaan karakteristik. Di mana D diganti alfa, ada yang pakai alfa, ada yang pakai M ya. Jadi ini boleh alfa kuadrat kurang alfa kurang 2 sama dengan 0 difaktorkan berapa? Kasih kalinya min 2 jumlahnya min 1. Berapa tuh? Min 2 plus 1, ya enggak? Atau terbalik ya. Min 2 tambah 1 min 1, kasih kalinya min 2, cocok ya. Jadi alfa 1 adalah plus 2, alfa 2 adalah min 1. Ada 2 ya. Berbeda. Kenapa berbeda? Awas, ini T ya. Per DT.
Kalau per dt, hati-hati. Di sini solusi homogennya adalah C1 E pangkat alfa 1 apa? T atau X? Halo? T atau X? T ya. Karena ini per dt. Per dt kuadrat. T. Tambah C2 E pangkat alfa 2T. Kalau per dx, X ini. Sehingga solusi homogennya adalah C1 E pangkat alfa satunya adalah 2, jadi 2T, tambah C2 kali E pangkat alfa 2-nya min 1T, jadi min T. Inilah solusi homogennya. Nah, hati-hati, ini ada dua. Ada dua ya. Berarti ini dipecah, ini yang pertama, ini yang kedua. Ini enggak usah ya, kasih ini aja, bintang. Oke, sekarang yang bintang 2 ini yang untuk ini. Hati-hati, D kuadrat min D min 2 kali Y sama dengan 3E pangkat 2T tambah T kuadrat. Berarti ini ada dua apa? Ada dua solusi khususnya. Hati-hati. Ada dua ya. Satu bentuknya eksponensial, satu bentuknya polinom. Ya, T pangkat N atau X pangkat 2. Nah, kita ambil dulu. Yang pertamanya adalah apa nih? D kuadrat min D min 2 kali Y adalah yang pertama 3E pangkat 2T. Yang pertama. Berapa solusi khusus partikular yang pertama? Partikular atau khusus ya, boleh. Sama dengan apa? 3E pangkat 2T per D kuadrat min D min 2. Oh ya, di sini A-nya adalah 2, A-nya 2, E pangkat AT ya. E pangkat AT, A-nya 2, D sama dengan A. Sama dengan 2. Ya. Ingat, A-nya 2, D sama A sama dengan 2. Jadi ganti menjadi 3E pangkat 2T per berapa? D kuadrat berarti 2 pangkat 2 min D-nya 2 min 2. Loh, bahaya. Ternyata ini hasilnya 0. Betul enggak? Halo? Hasilnya ini 0 enggak nih? Nah, sebaiknya ini difaktorkan supaya kelihatan ya. Jadi ini enggak salah, tapi yang di sini salahnya. Ini kita kembalikan lagi. Ini sebaiknya diuraikan. Ini kita uraikan persis kayak ini nih. D min 2 ya, D min 2 kali D plus 1 ya. D plus 1. Nah, ini kalau 2 kurang 2 0. Ini yang 0 kan. Yang 0-nya dipisah sendiri. Jadi berarti YP 1-nya adalah seper D min 2 kali seper D plus 1 kali 3E pangkat 2T. Nah, yang ini yang nggak boleh diganti. Seper 2 kurang 2 kan seper 0 tak definisi. Ya, jadi seper D min 2 tetap. Ini kita selesaikan. Ini boleh kita ganti nih. D-nya 2. Karena D-nya 2, ini kita ganti D-nya. D seper 2 plus 1, ini D-nya kita ganti. Dari 3E pangkat 2T. Berapa tuh? Jadi seper D min 2. 3 coret ya. Ini 2 plus 1. 2 plus 1, 3. 3 per 3, 1 tinggal E pangkat 2T. Nah, rumusnya tadi yang pakai. Halo, ini kurung. Rumus tadi rumusnya apa? Ini seper D min A, E pangkat AT. A-nya 2, sama enggak? Halo, pakai itu lebih cepat ya. Jadi enggak pakai inverse kita. Jadi ini adalah, apa nih? Rumusnya, ini pangkat 1. Jadi rumusnya X ini ganti T ya. Rumusnya kan X pangkat N per N faktorial, E pangkat AT. E AX, X ganti T. Jadi sini apa? N-nya 1,
T pangkat 1 per 1 faktorial kali E pangkat 2T. T pangkat 1, 1 ya. Berarti T kali E pangkat 2T. Ini YP 1. Halo, jelas sampai sini? Mencari solusi khusus atau solusi partikular dari yang pertama. Ini ada dua macam kan. Satu lagi T kuadrat. Nah, ini polinom nih. Tunggu sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu? Halo? Ini agak banyak masalah soalnya ya. Halo? Any question? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau pakai cara yang Bapak nggak suka itu, yang biasanya hasilnya juga sama aja, Pak? Sama. Sama juga. Yang itu modelnya E pangkat 2T-nya di depan. Terus ini naik ke atas, jadi D-2 pangkat inverse itu D inverse D dari 1. Nah, inverse DT, kan ini T kan DT. Integral 1 DT berapa? T kali E pangkat 2T. Sama kan? Masih sama dapat nih. Tapi pakai rumus ini lebih yakin ya. Kalau itu kurang yakin Anda. Karena ada D min alfanya awalnya D min alfa kurung pangkat min 1. Itu alfanya diabaikan. Kalau ini lebih yakin ya. Oke? Sudah jelas? Oke, yang makasih, Pak. Ya. Sekarang kita ambil yang keduanya. Yang keduanya ada yang sama dengan T kuadrat. D kuadrat min D min 2 ya. Yang keduanya yang untuk solusi D kuadrat min D min 2 kurung kali Y sama dengan T kuadrat. Betul ya? Yang ini. T kuadrat. D kuadrat min D min 2. D kuadrat min D min 2 kali ya. Ini polinom. Ini polinom ya. Polinom. Ini bentuknya polinom. Oke. Berapa Y khususnya atau Y partikularnya? YP2. Karena mengapa kita pakai 2-nya tadi? YP1 kan. YP1 ini YP2. Ada 2 kan. Pertama dan kedua. Ini yang kedua. Jadinya YP2-nya adalah T kuadrat dibagi dengan D kuadrat min D min 2. Nah, kalau gini YP2-nya adalah 1/4 kali T kuadrat. Tetapi ini urutannya ini dibalik. Bilangan dulu ya, min 2 dibalik ya, min 2 min D plus D kuadrat. Karena pembagian ini tidak bisa yang D pangkat tinggi, harus dari bilangan. Ya, dibalik ya. Nah, kali 1/4 ini kali T kuadrat. Nah, kita berhentinya kapan? Kita cari nih. Diferensial dari T kuadrat berapa? Halo, diferensial dari T kuadrat berapa? Coba dijawab, diferensial dari T kuadrat sama dengan turunan T kuadrat N kali T pangkat N min 1. Ya enggak? Kan N-nya 2. T pangkat N min 1. 2 kan 1, 1. T pangkat 1 T. Terus turunan keduanya. Turunan lagi berapa? 2 kali 1. Ya enggak? T turunan 1 adalah 2. Turunan ketiganya berapa? Konstan diturunkan 0. Berarti ini enggak dipakai ya. Yang 0 kan enggak dipakai. Ya. Berarti kita berhenti sampai turunan kedua. Nah, di sini kita lakukan bagi berekor. Itu bagi berekor. 1, ini 1. Dibagi dengan min 2, min D, plus D kuadrat. Ya. Nah, 1 bagi min 2 berapa? 1 bagi 2, 1 per min 2, min setengah. Ya enggak? Hasil ini dikalikan semua nih. Min setengah kali min 2 plus 1. Min setengah kali min D plus setengah D. Min setengah kali plus D kuadrat min setengah D kuadrat. Dikurangi berapa? Ini habis. 1,1 tinggal min setengah D plus setengah D kuadrat. Belum tanda kan. Min setengah D plus setengah D.
Min setengah D bagi min 2 berapa? Min bagi min plus. Setengah bagi 2 berapa tuh? Setengah bagi 2, setengah kali setengah, seperempat D. Coba kali lagi, seperempat D kali min 2, min setengah D, min 2 per 4, min setengah D. Min seperempat D kali min D, seperempat D kali min D, min seperempat D pangkat 2, ya nak? D kali D, D kuadrat. Seperempat D kali D kuadrat, seperempat D pangkat 3. Dikurangi. Ini habis. Ini menjadi plus. Jadi plus ya. Nah, setengah tambah seperempat berapa? 3 per 4 ya kan? Setengah itu kan 2 per 4 tambah seperempat. Ini plus ya, jadi karena dikurangi. D kuadrat. Jadi ini min seperempat D pangkat 3. Terus 3 per 4 D kuadrat bagi min 2. Plus bagi min. 3 per 4 bagi 2 berapa? 3 per 4 bagi 2 sama 3 per 4 kali setengah. 3 per 8 ya nak? 3 per 4 bagi 2. 3 per 4 kali setengah. Bagi menjadi kali kan dibalik. Bagi 2 kali setengah. Berarti 3 per 4 kali setengah 3 per 8. D pangkat 2. Kalikan lagi. Ini dikalikan min plus ya, min kali min plus 3 per 8 kali 2. Coret 2-nya. 3 per 4. 3 per 4 D kuadrat. Terus ini min kali min plus 3 per 8 kali ini 3 per 8 D pangkat 3. Ya. Pangkat 1 kali pangkat 2. Terus min 3 per 8 min kali plus min 3 per 8 D kuadrat kali D kuadrat D pangkat 4. Kalau dikurangi ini habis. Tidak usah dilihat. Kita berhenti sampai D kuadrat. Ingat ini. Kita berhenti sampai D kuadrat di sini. Yang ini 0 kan. Nah, berhenti. Untuk apa D pangkat 3 tadi? Aslinya 0 enggak. Seterusnya 0 kan. D pangkat 4 0. Udah salin sini. YP2 berapa? Nah, hasil bagi ini salin ini. Hasil bagi ini kita salin. Berapa? Hasil baginya min setengah tambah seperempat D kurang 3 per 8 D pangkat 2 dari T kuadrat. Nah, kita kali masing-masing. Jadi YP2 adalah min setengah kali T kuadrat. Min setengah T kuadrat seperempat D tambah seperempat D dari T kuadrat. Min 3 per 8 D kuadrat dari T kuadrat. Nah, YP2 berapa? Min setengah T kuadrat. Hati-hati nih. Seperempat kali diferensial dari T kuadrat mana ini? Ini nih. Diferensial nih D pangkat 1 kan. D diferensial dari T kuadrat adalah 2T kali ini. 2T. Min 3 per 8 dari ya D kuadrat. Nah, turun kedua D terhadap T kuadrat adalah 2. Sehingga YP2 berapa? Min setengah T kuadrat. Seperempat kali 2. 2 per 4 adalah setengah T. Ini min 3 per 8 kali 2. Coret 2-nya. Sehingga 3 per 4. Ini YP2. Sehingga solusi partikulernya adalah YP1 ditambah YP2. Nah, YP solusi partikulernya YP1 berapa tadi? Di atasnya. YP1 ini. YP1 adalah T kali E pangkat 2T. Ya. YP1 YP1 adalah T kali E pangkat 2T, betul ya? T kali E pangkat 2T. T kali E pangkat 2T. Ya, ditambah ini. Solusi dari partikuler tadi ini, YP2-nya berapa? Min setengah T kuadrat tambah setengah T min 3 per 4. Ini adalah YP. Solusi partikuler atau solusi khusus. Ya, boleh kan terus YK, boleh ya. Nah, baru kita jawab. Jadi, solusi umum PD tingkat 2
atau order 2 non homogen. Order sama homogen adalah apa? Y sama dengan solusi homogen tambah solusi partikular atau solusi khusus. Berapa ini homogen ya IH. C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat min T. C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat min T. Betul ya? Betul ya? Nah, tambah solusi khusus yang terakhir. Yang tadi ini. Apa hasilnya? T tambah ini solusi homogen. T kali E pangkat 2T. Ini kan ya. T kali E pangkat 2T min setengah T kuadrat. Min setengah T kuadrat plus setengah T. Ya nak? Min setengah T kuadrat tambah setengah T. Min 3/4. Min 3/4. Ini adalah solusi partikulernya. Inilah jawabannya. Oke, sampai sini jelas? Halo. Jelas, Pak. Ya, kalau kurang jelas tanya ya, jangan diam. Nanti. Baik. Ya, materinya lumayan banyak ya. Oke, saya ajarkan yang itu yang penting ya. Jadi solusi khususnya bisa campuran ya, bisa campuran juga. Nah, kadang-kadang bisa bentuk pecahan atau segala macam ya. Jadi bisa aneka ragam ya. Nah, kita coba yang ini. Ini contoh lain lagi, yaitu halaman berikutnya. Enaknya kalau pakai PowerPoint nggak terbatas itu. Ini adalah D kuadrat. Ini udah terurai ya. Kurang 5D plus 6 kali Y adalah E pangkat 4T. Ya. E pangkat 4T. Sebenarnya ini kalau kita cara cepat kan bisa ya. Atau kita mau, ini yang mencari solusi khususnya. Nyatanya misalnya solusi khususnya. Solusi partikular. Atau solusi khusus. Lambangnya apa? YP atau YK ya. Oke. Tadi kan tinggal D sama dengan A-nya 4, tinggal masuk itu yang paling cepat ya. Tapi ini bisa agak cara lainnya, itu lebih panjang ya. Kalau yang cara cepat, ini. YP atau YK adalah E pangkat 4T per D kuadrat min 5D plus 6. Di mana A-nya berapa? A-nya 4, D sama dengan A sama dengan 4. Masuk nih. Jadi YP-nya berapa? E pangkat 4T per D kuadrat. D-nya diganti dong. D-nya ini D-nya 4 jadi 4 kuadrat min 5 kali 4 tambah 6. Berapa? E pangkat 4T per 4 kuadrat 16 kurang 20 tambah 6 ya. Berarti E pangkat 4T per berapa nih? 16 tambah 6 berapa? 22. 22 kurang 20. Hasilnya E pangkat 4T per 2. Ya enggak? Setengah E pangkat 4T. Selesai. Nah, cara lainnya, ini cara lain bahkan panjang ya. Makanya kadang-kadang mana yang cepat silan aja ya. Jadi kalau ada soal gini D kuadrat min 5D plus 6 kali Y sama dengan E pangkat 4T. Nah, dia cari YP-nya adalah
E pangkat 4T per D kuadrat kurang 5D plus 6. Ini bisa uraikan nih. Per, ini uraikan nih. Kali E pangkat 4T gitu. Ini boleh ya. Ini D berapa nih? Kalau kita uraikan, halo, jumlahnya min 5, hasilnya plus 6. Berarti ini min 2, min 3 kan? Oh, baterai. Sorry. Peringatan nih. Baterainya habis itu, jadi hampir habis. Oke, sekarang tambah terang nih. Jadi ini min 2, min 3 ya. Min 2 tambah min 3, min 5 sekali plus 6 cocok. Nah ini maksudnya tadi itu jalannya ini bisa seper D min 2 kali seper D min 3 dari E pangkat 4T. Gini kan? Halo, ini bisa terurai. Berarti ini kerjaan dulu. Yang seperti yang saya ajar tadi itu apa? Ini hasilnya apa? Seper D min 2 ini biar dulu salin. Ini rumusnya apa? E pangkat AT. A-nya di sini. E pangkat AT. E pangkat berapa tuh? 3T integral lawan tanda min 3T baru kali fungsinya. Ini fungsinya E pangkat 4T dt. Jelas nggak nih? Kalau ini rumusnya seper D min A E pangkat 4T adalah E pangkat AT kali E pangkat min integral E pangkat min AT, ini lawan tanda nih. Baru fungsi T-nya ini dt. Nah ini bisa dijumlahkan berapa nih? Seper D min 2 kali E pangkat 3T integral ini kalau dikali pangkat dijumlahkan 4T ditambah min 3T atau 4T kurang 3T berapa? T ya? E pangkat T dt. Jadi seper D min 2 dari apa nih? E pangkat 3T integral E pangkat T dt ya E pangkat T. Nah, ini dikali pangkat dijumlahkan nih. Seper D min 2 kalau dikali pangkat dijumlahkan jadi E pangkat 4T. Betul ya? 4T. Nah, ini A-nya 2, berarti E pangkat apa? E pangkat AT D min A ya. Lawan tanda min 2T, fungsi T-nya nih. Fungsi T-nya 4T, ini fungsi T dt. Hasilnya E pangkat 2T. Nah, ini dikalikan integral E pangkat berapa nih? 4 kurang 2, ya kan? 4T kurang 2T, 2T. dt. Nah, ini tidak sama nih. Sama penyebut. Berarti ini E pangkat 2T integral E pangkat U du. Nah, du-nya ini adalah 2 kali turunan T 1 dt. Nah, jadi kelipatan 2. Supaya 2 jadi 1 di depannya kali seperdua. Ingat nggak? Seperdua. Sehingga hasilnya adalah setengah. Ya nak? Setengah E pangkat 2T kali hasilnya apa? Integral E pangkat U du adalah E pangkat U. Sehingga hasilnya setengah E pangkat 2T kali E pangkat 2T 4T. Sama nggak hasilnya ini? Halo? Sama namanya hasil ini? Sama ini? Sama jalannya, panjang ya. Padahal ini singkat begini. Masuk aja, selesai. Tapi teori ini nggak salah itu maksudnya. Halo? Jelas maksudnya? Mencari solusi khusus atau solusi partikular. Halo? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ya. Jadi Anda bukan salah pakai ini, cuma lebih mudah cara ini, mengapa harus pakai yang panjang-panjang gitu maksudnya. Itu kita menguji kebenarannya aja. Oke? Ya. Yang mengenai bagi berekor ada mau tanya enggak? Halo? Ini ada yang
agak rumit. Oke. Nah, kemudian kita juga pelajari tentang yang tingkat tinggi ya. Habis ini dulu, ada pertanyaan dulu? Halo? Halo? Kalau enggak ada, kita masuk dengan PD linear Euler-Cauchy. Ya. Jadi nanti saya potong dulu. Kita masuk dengan PD linear Euler, nama orang ya, ahli matematikawan. Cauchy juga ada dua matematikawan. Cauchy. PD linear Cauchy. Jadi bentuknya AN kali X pangkat N kali turunan ke N Y terhadap X. Ya. Oh, ini bukan. Ya, ini N. Ini N-1. Ya, angka ini mungkin enggak, ini koefisien aja kan. Berarti N-1. Atau dengan contoh aja ya, lebih pas ya. Agak membingungkan nanti. Jadi kalau saya ambil contohnya yang pangkat 3, saya aja terjadi gini. Yang pangkat 3 ya. Jadi bisa terjadi koefisiennya X pangkat 3, misalnya. X pangkat 3 kali turunan ketiga Y terhadap X. Terus min 2 kali X kuadrat kali turunan kedua. Kemudian, ini 3. Ini tambah 3X kuadrat sama dengan misalnya 1 tambah X. Misalnya. Jadi ini bisa 0, kalau ini homogen, kalau ini ada ini non homogen. Nah, berarti kita harus cari bentuk turunan, berarti yang kita cari itu adalah X dy per dx, itu apa? X kuadrat kali turunan keduanya itu apa? Dan X pangkat 3 kali turunan ketiga itu apa? Itu yang kita mencari. Ya. Tahu maksudnya itu yang kita ingin cari. Berapa? Dengan catatan harus, ini ada pemisalannya nanti, bahwa X itu kita misalkan X sama dengan E pangkat U. Ya, X dengan E pangkat U, maka turunannya apa? dx per du. Misalkan X sama dengan E pangkat U, U-nya berapa? Kalau kita len kan, len kiri sama dengan len kanan. Apa yang terjadi? Len X sama dengan len E pangkat U nak sini. Halo? Len E pangkat U adalah U. Berarti U dibalik, U adalah len X. U adalah len X. Ya, dibalik ya. Nah, U len X. Kita mau cari dy. Ya. Jadi jelas ya, misalkan X dengan E pangkat U, kemudian len kiri dan kanan, len X adalah len E pangkat U, len X tetap,
ln X pangkat U adalah U. Kalau dibalik, U adalah ln X. Ya, U adalah ln X. Nah, dari sini kita dapat turunan U terhadap X apa? Dan X turunannya kan super X. Ya. Turunan U terhadap X adalah DU per DX adalah super X. Ya. DU U adalah ln X. Nah, ini hubungannya ya. Tetapi di dalam apa ini? DY per DX hasilnya sini ya super X. Oh ya. Betul ini. Oke. Nah, sekarang kita pakai seperti aturan rantai Y aksen itu kan DY per DX. Y aksen itu DY per DX adalah DY. Nah, dipisah sama DX. Paham nggak maksudnya? Rantainya ini chain rule ya. DY per DX dipisah, DY per DX. Karena ini ada, misalkan ada U adalah ln X, berarti ini adalah atau rantainya DU. Ini rantainya DU. Halo, jelas nggak di sini? Ini jelas nggak nih? Kalau nggak jelas, saya ulang lagi. Halo. Yang kita mencari ini ya, unsur ini kan. Ya, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Kalau ini udah tahu, gampang hitungnya. Ya. Jadi DY per DX itu kita pecah, DY per DX, rantainya adalah kena pakai U, DU. Rantainya. Chain rule ya. Nah, ini DU per DX ini sudah ada nilainya berapa. Berarti ini adalah DY per DU dikali seper X. Itu enggak? Ini ya. DY per DU nya tetap, tetapi DU per DX-nya udah tahu nih. DU per DX-nya kita ganti ke sini. DU per DX-nya adalah ini. Super X. Kalau ini saya kali dengan X, apa yang terjadi? Dan supaya super X ini jadi 1 dikali X. Sebetulnya bukan itu. Kita butuhnya ini di depan DY per DX ada X. Turunan keduanya ada X kuadrat. Turunan ketiganya ada X pangkat 3. Turunan pertamanya harus ada X. Maka dikali X. Itu alasannya. Bukan karena super X. Dikali X. Jadi X kali DY per DX adalah apa? DY per DU dikali seper X dikali X. X-nya coret. Tinggallah DY per DU. Jadi X kali DY per DX yang ini, yang pertama ini hasilnya adalah DY per DU. Halo, sampai sini jelas nggak nih? Benar ada. Bingung sih. Halo para mahasiswa, jawab dong. Kalau saya tanya itu jawab. Ini jelas nggak nih? Ini jelas Pak. Jelas ya. Oke, kalau dapat ini kita mau cari turunan keduanya. Jadi X kali turunan pertamanya, pangkat 1 kali turunan pertamanya udah dapat DY per DU. Nah, X kuadrat kali turunan keduanya apa? Berarti dari sini. Dari sini kita turunkan lagi. Ya. Kita turunkan lagi. Ya, kita turunkan lagi. Hasilnya apa? Ya. Oke. Diturunkan lagi dari ya. Kita salin ya. S kali DY per DX hasilnya DY per DU. Kita salin ya. Kita salin sini DY X kali DY per DX adalah hasilnya apa tadi? DY per DU. DY per DU. Ini yang pertama tadi. Nah, kalau ini turunkan ini bentuk UV kan? UV kan UV tambah UV ujung-ujung
aksen, ujung-ujung aksen. Ini dy per du aksen. Enak? Halo? Karena X kali dy per dx ini perkalian, jadi UV tambah UV, ujung-ujung aksen, dy per du turunkan aksen. Itu. Aksen berapa? 1. 1 kali dy per dx. Ya kan? Aksen 1. Ditambah X kali dy per dx diaksenkan turunan kedua. Turunan pertama menjadi turunan kedua. Enak? Turunan pertama diturunkan lagi menjadi turunan kedua. Ini hati-hati, ini juga turunan pertama diturunkan lagi menjadi d kuadrat y per du kuadrat. Hati-hati, ini kan kita terhadap x. Pada ini terhadap u. Karena terhadap u kali u aksen. U aksen itu adalah du per dx. Ya, ini u aksen ya. Ini sama dengan u aksen. Karena y ini per du. Diturunkan jadi turun kedua, d kuadrat y per du kuadrat kali u aksen. U aksen itu adalah turunan u terhadap x. Sudah jelas? Halo? Nah, tadi kita juga butuhkan supaya turunan kedua ini mengandung x kuadrat. Ini x pangkat 1. Supaya ini menjadi x pangkat 2, ini dikali apa? Dikali x lagi. Dikali x, supaya menjadi x kuadrat. Ini kali x, 1 kali x kali dy per dx. Tambah x kali x, hati-hati, x kali x pangkat 2 kali turunan kedua y per dx kuadrat sama dengan d kuadrat y per du kuadrat dikali berapa du per dx tadi? Ini nih. Berapa du per dx? Du per dx adalah, halo? Du per dx adalah 1 per x. Enak? Coba lihat tadi. Du per dx adalah 1 per x. Oh ya, 1 per x kali x. Enak? Ini kan tadi, ini kan nilainya D ini. Ini kan dikali X. Dikali X lagi sini kan. Ini ya. Ini nilainya adalah 1 per X. Ini perkalian ini ganti 1 per X. Ini kan dikali X nih. Ini kali X kali 1 X kali X kuadrat, ini kali X. Coret. Maka tinggal sini apa? Nah, ini nilai ini berapa nih? Sudah tahu kan tadi ini. X kali dy per dx adalah dy per du. Tambah, ini yang kita mencari nih. X kuadrat kali turunan kedua y terhadap x. Yang ingin kita cari ini kan. Sama dengan, ini seperti kali x 1 tinggallah d kuadrat y per du kuadrat. Berapa x kuadrat kali turunan kedua y terhadap x adalah d kuadrat y per du kuadrat dikurang dy per du. dy per du. Ini. Sampai sini jelas? Halo, jadi yang pertanyaan kedua tadi yang ini hasilnya adalah d kuadrat y per du kuadrat dikurang dy per du. Ya. Benar ya? Turunan keduanya itu adalah turunan kedua y terhadap u dikurang ini. Bagaimana turunan ketiganya? Belum tentu sama ya, lain. Turunan ketiganya kita turunkan lagi nih, salin lagi nih. Ya, turunan ketiganya kita salin lagi. Jadi x kuadrat kali turunan kedua tadi baru kita dapat hasilnya adalah turunan kedua y terhadap u dikurang turunan pertamanya dy per du. Nah, ini kita turunkan lagi, artinya sini diferensialkan terhadap x ya. Terhadap x. Terhadap x berarti ini UV lagi. UV, U kali V tambah U kali V. Ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen. Terus ini turunkan lagi, sama nih. Turunkan lagi d kuadrat y per du kuadrat. Diturunkan. Jangan lupa, dikurang ini juga dy per du diturunkan. Nah, ini diturunkan, jadi hasil X kuadrat turunkan 2x
kali D kuadrat Y per DX kuadrat. X kuadrat kali ini turunan kedua diturunkan jadi turunan ketiga per DX pangkat 3. Turunan kedua diturunkan jadi turunan ketiga per DU kuadrat. Karena terhadap U padanya kan terhadap X. Maka dikali U aksen. U aksen itu adalah DU per DX. Ini U aksen ya. U aksen. Ini juga turunan pertama diturunkan di terhadap di turunan kedua. Tetapi ini terhadap U, maka kali U aksen. U aksen adalah DU per DX. DU per DX. Yang nilainya 1/X. Kita salin dulu ya. Ini 2X kali D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah X kuadrat D pangkat 3 Y per DX pangkat 3. Ini adalah D pangkat 3 Y per DU kuadrat kali, ini kita ganti 1/X kan. Tadi ini berapa? DU per DX adalah 1/X ya. DU per DX adalah 1/X. Ini dikurang D kuadrat Y per DU kuadrat kali 1/X. Nah, yang kita mencari kan ini kan sebenarnya. Ini X pangkat 2, harusnya X pangkat 3. Ini harus supaya jadi X pangkat 3. Nah, supaya jadi X pangkat 3, ini kita kali dengan X lagi, pangkat 1. Kita kali X pangkat 1, ini menjadi 2X kuadrat D kuadrat Y per DX pangkat 2. Ditambah X kuadrat kali X, X pangkat 3 kali D pangkat 3 Y per DX pangkat 3. Ini yang kita mau cari. 1/X kali X 1 ya. 1/X kali X 1 tinggal D pangkat 3 Y per DU pangkat 2. Kurang, ini juga 1/X kali X 1 tinggal D kuadrat Y per DU kuadrat. Ini pangkat 3 ya. Pangkat 3. Ini salah di atas nih, pangkat 3 ya. Pangkat 2 diturunkan jadi pangkat 3 tuh. Nah, ini sudah tahu jawab, ini sudah ada kan tadi. Ini adalah 2 kali apa? D kuadrat tadi ini. Mana ini? Ini jawabannya apa? Turunan kedua Y terhadap U dikurang turunan pertama terhadap U. Ya enggak? Atau yang baru kita dapat sini tadi turunan keduanya adalah D kuadrat Y per DU kuadrat dikurang DY per DU kuadrat. Sehingga terjadi apa? D kuadrat Y. D kuadrat Y per DU kuadrat dikurang DY per DU. Ditambah, ini yang mau kita cari, S pangkat 3, D pangkat 3 Y per DS pangkat 3. Nah, ini tetap ya nih. D pangkat 3 Y per DU pangkat 3 dikurang D kuadrat Y per DU kuadrat. Nah, ini kita kalikan berapa nih? Ini dikalikan menjadi 2 kali D kuadrat Y per DU kuadrat. Dikurang 2 DY per DU. Ya enggak? Nah, ditambah X pangkat 3 kali D pangkat 3 Y pada X pangkat 3. Ini yang kita mau cari. Sama dengan, ini apa tadi? D pangkat 3. D pangkat 3 Y per DU pangkat 3. Betul ya? Dikurangi D pangkat 2 Y per DU kuadrat. Nah, yang ini pindah ke situ. Jadi X pangkat 3 kali D pangkat 3 Y per DX pangkat 3 adalah D pangkat 3 Y per DU pangkat 3 dikurang D pangkat 3 Y per DU kuadrat. Yang ini tetap kita salin. Ini pindah ke sana. Ini pindah ke belakang. Jadi apa? Plus 2 menjadi min 2. Min 2 D pangkat 2 Y per DU kuadrat. Ini pindah juga. Sama. Jadi min 2 pindah plus 2 DY per DU. Sehingga X pangkat 3 kali turunan ketiga Y per DX pangkat 3 adalah, nah, hati-hati nih. Pangkat 3-nya sendiri, oke, salin saja. Pangkat 2-nya ini digabung nih, berapa nih? Kita gabung, min 1 tambah min 2, min 3 kali turunan kedua Y terhadap U
ditambah 2 DY per DU. Jadi agak beda nih ya. 1 min 3 plus 2. Jadi beda. Oke, dapatlah ini. Yang ketiganya tadi. Yang kita cari ini kan. Yang ketiga ini adalah agak panjang. Yang ketiganya dikurang 3 kali ini tambah 2 keturunan pertama. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Halo? Pak belum nggak Ya. tadi slide yang sebelumnya tadi saya belum selesai. Kalau sudah jelas itu, nah kita menggunakan operator D lagi nih, ya kita gunakan operator D. Nanti kita dapat rumus umumnya, ya. Jadi kita salin ya, kita salin operator D itu gini. Jadi X kali DY per DX itu adalah DY, tapi dalam U ya, ini dalam fungsi U. Dalam fungsi U, ingat nih. Dalam fungsi U. Dalam fungsi U. Itu juga X kuadrat kali DY per DX, D kuadrat Y per DX pangkat 2 adalah, nah, hati-hati. Perhitungan keduanya adalah bisa hati-hati sekali nih DY per DU. Oh ini terjemahan sini ini. Datangnya dari mana? Sebentar. Dari ini. Sorry. Sebentar. Kita salin dulu ya. Ini kurang. Kok apa sih nggak lama banget. Gini ya. Saya ulang. Jadi untuk memudahkannya, ini kayak begini bingung, Anda mesti hafal susah kan? Jadi kita mau cari polanya. Jadi polanya gini, coba kita salin dulu. Ya. Tadi kita dapat yang tadi kita dapat X kali DY per DX adalah DY per DU. X kuadrat kali D kuadrat Y per DX kuadrat adalah selisih ya. D kuadrat Y per DU kuadrat dikurang DY per DU. Nah, X pangkat 3 ini baru dapat sebentar ini. Agak lain modelnya. DX pangkat 3 adalah D pangkat 3Y per DU pangkat 3. Nah, ini. Agak beda ini kan. Dikurang 3 tambah 2 ya. Dikurang 3 D kuadrat Y per DU kuadrat ditambah 2 ya. 1 min 3 plus 2. 1 min 3 plus 2 DY per DU. Ini hasil perhitungan tadi. Nah, ini yang dimisalkan dengan DY dalam U. Ingat darah U nih. D kali Y, DY. Kalau ini terjemahan ini apa nih? D kuadrat Y dikurang DY. Enak. D kuadrat Y dalam U. Ini juga ini terjemahkan D pangkat 3Y kurang 3 kali D kuadrat Y tambah 2 DY. Dalam U semua. Halo, sampai sini jelas ini? Nah, kalau dia ini mudah ya, X kali D D1Y. Kalau ini pangkat 2 gimana? Nah, hasilnya ini. Ya, hasilnya ini. Keluarkan D-nya. D-nya keluarkan sama Y-nya. Coba. D keluarkan, tinggal apa? D min 1. Jadi D kali D min 1 kali Y. Ini D kali Y. Ini D kali D min 1 kali Y. Kalau ini, coba dikeluarkan D pangkat 1. D pangkat 1
sama Y. Dikeluarkan. Ini keluarkan tinggal D kuadrat, Y dikeluarkan ya. Min 3, keluarkan D1 tinggal D. Ini keluarkan D-nya sama Y. DY dikeluarkan tinggal 2 kali Y. Begitu ya. Halo? Nah, ternyata ini bisa diuraikan lagi, faktorkan. Hasilnya apa? D kali apa? Apa nih? Jumlahnya min 3, hasil kalinya 2. Berapa kali berapa tuh? Min 2, min 1 enggak? Min 1 tambah min 2, min 3, hasil kalinya plus 2. Cocok ya. Jadi D kali D min 1 kali ya, D kali min 1 kali D min 2. Nah, berarti kalau itu Anda bisa tadi tunang keempat berapa nih polanya? Coba lihat. Yang keempat apa nih? D kali D min 1. Itu kalau 3 nih 1, 2, 3. Ini 4 nih. 1, 2. Sudah D min 1, D min 2. Sudah itu D min 3. 1, 2, 3, 4. Kalau tunang keempat ada 4 kali Y. Tunang kelima sama enggak? 1, 2, 3, 4. Ada belakang kali D min 4. Ya. Dan seterusnya. Sudah jelas? Halo? Jadi polanya ngerti ya. Kalau tunang pertama D-nya 1 kali Y. Kalau tunang kedua D kali D min 1. D kali D min 1 kali. Kalau tunang ketiga D kali D min 1 kali D min 2. Tunang keempat D kali D min 1 kali D min 2 kali D min 3. Pokoknya hitung D-nya 1, 2, 3, 4. Stop. Ini 3. 1, 2, 3. Ini 2. Ini 1. Sudah jelas? Halo? Baru kita lihat contoh. Ya. Contoh. Oke. Yaitu X kuadrat kali D pangkat 2Y per dx kuadrat ditambah 3x kali dy per dx tambah 4y sama dengan x. Jangan lupa pemisalannya itu tetap ada ya. Pemisalannya apa tadi? Bahwa misalkan x sama dengan e pangkat u. Tadi ln kan? Ln x adalah ln e pangkat u, sehingga ln x sama dengan u. Pemisalannya ini. Ya kan? Ln x sama dengan u. Ya. Sehingga, ya. Ingat tadi. Yang ini, tunang kedua kali x kuadrat, itu tunang kedua adalah d kali d min 1y. Ingat dalam u. Ini kan dalam u nih. Dalam u. Ditambah 3 kali x d pada x adalah d1 kali y. Kalau pangkat 3 tambah lagi d kali d min 1 kali d min 2 ya, ada d min 2. Keempat tambah lagi d min 3 kata. Oke, tambah 4y sama dengan x. X sama dengan apa nih? Kan misalkan x adalah e pangkat u. Nah, kemudian ini dikalikan apa? D kuadrat min D tambah 3dy tambah 4y sama dengan e pangkat u. Y-nya dikeluarin. Coba Y-nya kita keluarkan. Tinggal D kuadrat min D. D kuadrat min D tambah 3D tambah 4 ya, kali Y. Sama dengan E pangkat U. Dalam U ya. Ini jumlahkan berapa? D kuadrat 3 sama 1, 2. D tambah 4 kurung kali Y sama dengan E pangkat U. Oke. Sampai sana ada pertanyaan dulu? Halo. Ya. D kuadrat tambah 2D tambah 4. Betul. Nah, kemudian baru cari apa? Kalau yang homogen apa? Dalam U nih ya. Awas, ini dalam U nih.
Kalau dalam U ini yang pertama adalah D kuadrat tambah 2D tambah 4 kurung kali Y sama dengan 0. Ya. Ingat Y tidak mungkin 0, ini yang 0 disebut apa? Persamaan Eigen. Persamaan Eigennya adalah apa? Alfa kuadrat tambah 2 alfa tambah 4 sama dengan 0. Dalam U ya. Terus di sana ini A-nya 1, B-nya 2, C-nya 4. Nah, kita cari alfa 1, 2-nya. Ternyata alfa 1, 2-nya dalam bentuk bilangan kompleks. Ya, dalam bentuk bilangan kompleks. Jadi berarti alfa 1, 2 apa? Min B plus minus, pakai rumus ABC, akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi alfa 1, 2 adalah min B. B-nya berapa? 2 plus minus akar B kuadrat 2 kuadrat min 4 A-nya 1 C-nya 4 per 2A 2 ke 1. Berarti alfa 1, 2 adalah min 2 plus minus 2 kuadrat 4 dikurang 4 kali 4 16. 4 kurang 16 per 2. 2 kali 1 ya. Sehingga alfa 1, 2 berapa? Min 2 plus minus. Nah, akar berapa tuh? 4 kurang 16, min 12 ya? Per 2. Min 2 plus minus. Ini akar min 1 kali akar 3 kali akar 4. Betul enggak? Per 2. Ya, alfa 1, 2 adalah min 2 plus minus akar min 1 I, akar 3 tetap, akar 4 2 per 2. Sehingga hasilnya apa nih? 2 bagi 2, 1. Jadi min 1 plus minus, ini 2 coret, hingga I akar 3. Betul enggak? Halo? Berarti A-nya berapa sini? A-nya min 1, ini A-nya beda sama A-nya. Ini A bilang kompleks, A min 1, B-nya akar 3. Halo? Jelas sampai sini? Halo? Tidak ada suara. Oi. Apakah Pak Bikari apa enggak? Ya? Ada yang kurang jelas? Belum saya Sebenarnya lanjutkan lagi? Ya? Sebenarnya tidak ada pertanyaan sih sebentar ini, tapi ya bisa saja sih Pak. Baik. Jadi mana ini? Di sini ya. Nah, berarti ini akar-akarnya bentuk bilang kompleks sehingga solusi homogennya, ingat dalam U ya, dalam fungsi U, rumusnya apa? E pangkat AU, ada U-nya, kali A kali cos BU tambah B besar kali sin BU. Dalam U, ingat. Sehingga solusi homogennya adalah E pangkat A-nya berapa tadi? A-nya adalah min 1, B ini adalah akar 3. Jadi berarti min 1U, min U ya. Min 1U, min U kali A kali kosinus B-nya akar 3. U akar 3 ditambah B kali sin, nama sudutnya U akar 3. Nah tadi pemisalannya Anda ingat tadi apa? U adalah ln X. X adalah E pangkat U. Hati. U adalah ln X. Ganti U-nya. Kita ganti U-nya. Jadi, atau U-nya sama dengan apa? Ln X ya. Halo? U adalah ln X. X adalah E pangkat U. Jadi U-nya adalah ln X. Ya, oke, kita ganti aja. U-nya ln X. Jadi homogennya adalah E pangkat min ln X kali A kosinus ln X kali akar 3. Gitu ya.
ditambah B kali sin U-nya ln X kali akar 3. Nah, ini pindahkan ke belakang, jadi Y homogen adalah E pangkat ln X pangkat min 1 enggak? Min 1-nya pindah ke belakang jadi pangkat. Ya. S pangkat min 1. Tetap A kali kosinus ln X akar 3 gitu ya. Nulisnya agak susah ya. B kali sin ln X, U-nya ln X akar 3. Ya, tuh. Nah, S pangkat min 1 super X ya kan? Atau E pangkat ln UU kan? E pangkat ln Z, Z asalnya. Jadi ini hasilnya Y homogen adalah E pangkat min 1 kali A kali kosinus sama nih. Ln X kurung akar 3 tambah B kali sin ln X dalam kurung U akar, ya, akar 3. X pangkat min 1 super X ya. X pangkat min 1 adalah super X. Mana? Adalah super X Oke, ini adalah super X ya. Jadi atau ini sama dengan super X kali A cos ln X akar 3 tambah B sin ln X kali akar 3. Ya, inilah homogennya. Sekarang bagaimana yang solusi non homogennya? Non homogennya mana ini? Kita salin nih. Yang tadi itu mana yang kita udah ubah yang sederhana ini ya, ini sorry. D kuadrat tambah 2D tambah 4Y sama E pangkat U. Coba. Itu mana tadi? Sorry. D kuadrat tambah 2D tambah 4. D kuadrat tambah 2D tambah 4. Y sama dengan E pangkat U. Betul ya? Ini ya. Ini nih. D kuadrat tambah 2D tambah 4. Y E pangkat U. Nah, ini berapa U nih? A-nya 1 ya kan? D sama dengan A. Sama dengan 1. D sama dengan A sama dengan 1. Oke, maka Y partikular atau Y khusus adalah E pangkat U. E pangkat U per D kuadrat tambah 2D tambah 4. E pangkat U berapa? Coba tadi, mana tadi? E pangkat U sama dengan X ya, ganti. E pangkat U sama dengan X. X per, ini masukkan nih, D-nya 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 4. Berapa? X per 4 tambah 2 tambah 1. 7 ya? Atau seperti 7X. Udah. Maka solusi dalam X ya, bukan dalam U. Solusi umum PD, itu aja ya. Ini PD linear oleh Cauchy. Y adalah Y homogen tambah Y partikular. Nah, Y homogen yang panjang tadi itu apa tuh? Yang panjang ini super X kali A kali kosinus ln X akar 3 ditambah B kali sinus dari ln X itu U ya. U akar 3 jadi akar 3 ditambah ini 1/7 X.
Oke, inilah jawabannya. Sampai sini jelas? Halo? Halo? Oke, kita absen dulu ya habis ini. Ini yang ini Ya, Pak. kita save dulu ya. Kok hilang batang kayak? Oke. Sekarang kita absen. Oh ya, ini dulu ya, dimasuk dalam rekaman. Oke, ini udah. Sekarang ini stop recordingnya. Stop recording and